Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan untuk berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ibu. Ya, Imam, silakan pimpin doanya. Nak. Ayo teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hari ini kita akan belajar yang tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum mulai pelajaran, sebenarnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya sudah hafal dengan lagu Indonesia Raya? Sudah. Nah, nyanyikan bersama-sama ini. Nah, pada hari ini kita akan melakukan berbagai kegiatan yang nantinya akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Yaitu, yang pertama, menemukan informasi penting dari teks eksplanasi, kemudian membuat keberitahuan dari informasi penting yang ditemukan, kemudian mengaitkan konsep perpindahan kalor secara produksi dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat laporan hasil percobaan terkait perpindahan kalor secara prediksi. Sebelumnya saya mau tanya, kita pernah memakan es krim atau membeli es krim? Pernah, Bu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Imam suka es krim, Bu. Dia suka juga, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa ya es krim tersebut bisa mencair atau meleleh? Ada yang tahu, Nak? Karena Imam, Bu. panas matahari, Bu. Ya, karena Iya, panas, betul, karena panas, Bu. karena terkena panas Panas matahari. Es krim bisa mencair karena adanya panas matahari itu berarti dia berasal dari suhu yang tinggi. Es krim Iya, Bu. suhunya apa ya? Rendah, Bu. Jadi, panas tersebut dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Seperti tadi, panas dari matahari berpindah ke es krim. Es Ya. krim, ya, Bu. Nah, berarti artinya apa? Artinya panas dapat berpindah. Selanjutnya perhatikan atau anak ibu amati gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ada yang tahu apa yang dilakukan oleh ibu? Gambar Siti bantu ibu memasak, Bu. Ini gambar Siti membantu ibu memasak. Dan sekarang ibu tanya, yang dimasak oleh ibunya ini, kenapa makanannya bisa menjadi matang? Ada yang tahu, Nak? Karena dimasak pakai api, Bu. Ada api bangunnya, Bu. Ada apa? Pindah panas api itu, Bu. Kayak matahari panasnya pindah ke badan kita, Bu. Oh, Artinya iya. bagus ya. Jadi panas dari api ini berpindah ke makanan kita. Itu artinya apa? Panas sudah dapat berpindah ya. Iya, Bu. Nah, sekarang coba Ananda amati teks bacaan di bawah ini. Ada yang mau membantu ibu membacakan teksnya? Ngomel, Bu. Stefani, Bu. Perpindahan panas atau kalor. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi, Bu. Iya, bagus, Nak. Nah, jadi termasuk jenis teks apakah ini, Nak? Ada yang tahu? Eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi artinya penjelasan. Nah, Oh, iya. sekarang perhatikan teks ini lagi. Ini menjelaskan tentang apa dia, Nak? Tentang Perpindahan perpindahan panas. kalor, Bu. Ya, Bu. Ada langkah-langkah dalam menemukan informasi penting. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Ya, bagus, Mak. Kita temukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Kita dapat membuat sebuah ringkasan. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ringkasan, Nak? Intisari, Bu. Bagus, Amel. Ringkasan merupakan bentuk karangan yang dituliskan dalam bentuk yang lebih pendek atau yang lebih ringkas. Cara kita menemukan informasi penting dan ringkasannya. Nah, sekarang untuk mencari tahu informasi penting, Ibu minta anak Ibu mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Coba anak Ibu kerjakan LKPD tersebut berdasarkan teks bacaan yang Ibu tampilkan. Ngomel, Bu. Coba Emel. Lebih cepat berpindah dari benda yang terbuat dari besi atau logam, Bu. Bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan.
Nah, dari permasalahan tadi ada perpindahan panas atau kalor. Ya, perpindahan panas ini terjadi dengan tiga cara. Ada yang namanya Konduktif. yang kedua ada namanya konveksi. Konveksi, Bu. Yang ketiga ada namanya Radiasi. Ini disebut perpindahan kalor secara hantaran. Nah, perpindahan kalor ini tanpa memindahkan zat perantaranya. Biasanya terjadi pada zat padat. Contohnya apa? Bisa nak Ibu berikan contoh zat padat yang bisa menghantarkan panas, Mak? Besi, Bu. Besi, Bu. Besi, Bu. Kayak bagian spatula itu ada juga, Bu. Iya. Iya, Sendok goreng, Bu. Betul, Bu. ya. Kemudian Ada jepit-jepitan, Bu. Ya itu, Bu. Pemberan Jepit-jepit besi, goreng. Bu. Nah, kemudian yang ketiga ada apa? Seng merupakan zat padat yang dapat menghasilkan panas. Panas. Dengan polusi, misalnya, Perpindahan panas dengan zat Perpindahan panas. Bu. siapa yang jawab tadi? Coba tunjuk tangannya. Itu namanya Oke, Bu. RT. Apa RT? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, Bu. Iya, perpindahan panas melalui zat perantara. Nah, kita ibaratkan, coba perhatikan layar laptop anak Ibu ya. Kita ibaratkan anak laki-laki itu sebagai zat perantaranya. Kemudian buku yang dipegangnya sebagai zat panas. Ya, jadi yang berpindah hanya zat panasnya saja. Ini berlaku untuk produksi ya, yang berpindah hanya zat panas. Nih, dari orang pertama pindah ke orang kedua, kemudian pindah lagi ke orang ketiga, begitu seterusnya. Sedangkan zat perantaranya tetap, orangnya tetap ya. Apakah orang juga berpindah nih? Tidak, Bu. Tidak. Untuk membuktikan apakah benar seperti hanya zat panasnya saja yang berpindah, sedangkan zat perantaranya tetap, anak itu lakukan percobaan untuk menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Ya, kemudian kerjakan di lembar LKPD yang telah Ibu bagikan di WA group. Alat bahannya sudah ada. Sudah, Bu. Dari siapkan, Bu. Sudah, Alat Bu. bahannya ada air hangat dan gelas ya. Ya, Bu. Panas. Dan ada yang kedua apa alatnya? Dan sendok. Nah, sekarang anak Ibu lakukan percobaan. Itu ya, itu air hangat, jangan sampai terkena tangannya. Mengukur kemampuan anak Ibu tersebut, apakah anak Ibu sudah paham tentang materinya, kerjakan soal evaluasi atau soal penilaian yang telah Ibu berikan di grup ya, WA group. Di kegiatan kita hari ini apa saja yang anak-anak Ibu dapatkan? Banyak, Bu. Nah, apa banyaknya? Coba sebutkan salah satunya, Nak. Yang pertama, Tadi ada teks eksplanasi, Bu. eksplanasi. Kemudian apa lagi? Ada juga. Ya, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, kita akhiri. Jangan lupa tugasnya dari LKPD 1, LKPD 2 dikumpulkan di Google Classroom-nya ya, segala seperti ini. Bisa? Bisa, Bu. Kita akhiri dengan bersyukur. Siapa yang mau memimpin? Bersyukur. Stefani, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Nah, Teman-teman semuanya, setelah belajar, mari sama-sama kita bersyukur. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.